bersyukur buat kasih anugerah Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang di rumah Shalom. Terpuji nama Tuhan, kita bisa mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita pada pagi hari ini. Sehingga kita masih bisa mendapatkan dan merasakan kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah izinkan untuk kita bisa bersama-sama rasakan pada pagi hari ini. Itu adalah anugerah, berkat yang sangat luar biasa yang bisa kita menikmati bersama-sama pada pagi hari. Puji nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, baik yang di dalam gedung gereja untuk bangkit berdiri, dan saudara-saudara yang berada di rumah, kita bangkit berdiri dan kita mengangkat kedua belah tangan kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Napas hidup yang bisa kami nikmati bersama-sama pada pagi hari ini, itu adalah berkat anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, apabila kami bisa bersama-sama menikmati kesempatan dan waktu yang sudah Tuhan sediakan pada pagi hari ini, betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami, betapa besar penyertaan Tuhan atas hidup kami. Sehingga waktu dan kesempatan yang bisa kami nikmati bersama-sama pada pagi hari ini, kami bisa isi untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami bisa pergunakan dengan baik untuk menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan pagi yang sungguh luar biasa ini Tuhan, kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa di mana ada penyembahan, di mana ada persekutuan, di mana ada ucapan syukur, bahwa Roh Kudus-Mu akan hadir di tengah-tengah kami, bahwa Engkau akan berkenan atas hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari dengan segala kerendahan hati kami mengangkat kedua belah tangan kami di depan Tuhan, dengan penyerahan penuh kami di depan Engkau. Biarlah pengurapan daripada Roh Kudus-Mu menyertai kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk membuka ibadah kami, dan kami serah. Biarlah ibadah menjadi ibadah yang kudus dan berkenan di depan Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di dalam hati, pikiran kami, ruangan ini Tuhan. Engkau tutup bungkus kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, betapa besar anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, mulia mawar Syaron, ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kaulah Rajaku, Kau sahabat kami, Kau sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sama-sama kita katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
kita naikkan pujian depan Tuhan. Dan ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, datang padamu Allah mulia, Allah mulia, mawar syarun, ku cinta kaulah rajaku, kaulah rajaku, kau sahabat, kau sahabatku, terindah termanis Tuhan, terindah termanis Engkau bagiku. Sama-sama kita kata, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Dengan sungguh katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari dengan sungguh kita naikkan pujian lebih. Kerinduanku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan sungguh depan Tuhan. Dan ini pengakuan dari hati kami Tuhan. Allah mulia, Kami sangat cinta Engkau Tuhan. mawar sarun, Ku cinta. Lebih sungguh lagi katakan pujian depan Tuhan. Kaulah rajaku, kaulah rajaku, Engkau sahabat di dalam hidup kami Tuhan. dan sahabat. Dan ini pengakuan dari hati kami Tuhan. Terindah termanis Engkau bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan sungguh depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu. Dengan sungguh katakan bahwa Yesus adalah sukacita kita dalam hidup kita. Mawar
bersama. Dengan sungguh katakan pernyataan depan Tuhan. Kaulah Rajaku. Kaulah Rajaku, Kau sahabat, Kau sahabatku. terindah, termanis Engkau bagi. Sama-sama katakan ku sembah Kau. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kayak sungguh katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Dalam roh dan kebenaran. dalam roh Kasih Tuhan. dan kebenaran. Dengan sungguh katakan ku sembah Kau. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Dari tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segala penyerahan kami sepenuhnya di hadapan Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Terima kasih Tuhan. dalam roh dan Terima kasih Yesus. tak seorang pun jua seperti Kau. Sekali lagi dengan sungguh katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan Terima kasih Tuhan. kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Karyamu terbesar. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga, tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang luar biasa yang bisa kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan. Dan ini saatnya Tuhan, kami merenungkan betapa indahnya kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Dengan segala penyerahan kami sepenuhnya di depan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Kita bersama-sama merenungkan betapa indahnya kemurahan Tuhan atas hidup kita. Apabila kita bisa masih beroleh kesempatan untuk bisa berdiri bersama-sama di tempat ini, kita masih diberikan kekuatan, napas hidup. Itu adalah berkat yang luar biasa. Apabila kita bisa merasakan harta, kekayaan yang sudah Tuhan berikan, itu adalah bonusnya. Tetapi yang berkat yang luar biasa itu adalah kesempatan, napas hidup yang masih Tuhan izinkan atas hidup kita, yang bisa kita sama-sama rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus masuk di dalam hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di mana ada penyembahan, di situ Tuhan hadir. Dengan iman kita kembali menyatakan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku sembahkan dalam kebenaran. Dengan sungguh katakan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Dengan sungguh katakan sekali lagi pujian bagi Tuhan. Mari angkat pujian bagi Yesus Tuhan dengan sungguh, dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
Engkau ku kagumi yang terbesar, karyamu dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah Allah, yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Ku kagumi. Haleluya, bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat dan luar biasa, dan Engkau terindah di dalam hidup kami. Karyamu sudah kami nikmati ya Tuhan. Dan kesempatan kali ini adalah ucapan syukur yang terungkap dari hati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih berdiri Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kau terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ucapkan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber pemenangan dunia yang berkuasa. Merintas nama. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja Mulia. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan dengan sukacita. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Mari dengan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Katakan bersama. Kau Raja atasku. Kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum persembahan ini diedarkan, kami minta kesediaan Ibu Yustemi untuk bawa kita di dalam doa persembahan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Tubuh yang sehat dan jiwa yang segar, hati yang bersyukur kami bawa kepada Tuhan pagi hari ini. Bersama dengan ini Tuhan, kami mau persembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan syukur kami ini Tuhan, yang kami bawa dengan segenap hati kami. Dan kami juga persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang memperkenankan hati Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, serta sisa berkat yang ada pada kami. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan hikmat-Mu, supaya kami boleh mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau akan memberkati umat-Mu yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Sementara kantong persembahan daerah kita naikkan pujian syukur kata bagi Tuhan. Haleluya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Segalanya. Sekali lagi Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria.
Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Biarlah persembahan ini bisa kita pergunakan untuk kemajuan pelayanan, baik di tempat ini bahkan kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan itu kita persembahkan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya, yang akan menjadi saluran berkat untuk kita pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama arahkan hati kita, pikiran kita depan Tuhan dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu berikan kita sukacita, pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala beban. Sama-sama kita akan katakan sujud di altar. Dengan sungguh kita bawa hati depan Tuhan. Bawa hidup. Kita siap menerima anugerah Tuhan. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Barui hatiku.
akan sujud di altarnya. Sujud di altar. Hai bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidup. Kami siap menerima anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini suara kami Tuhan. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Ayo sungguh katakan sujud di altarnya. Terima kasih. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami siap menerima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Baharui kami. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Mujizat-Mu Tuhan terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layakkan hidup kami senantiasa. Biarlah puji sembah kami naik depan Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan lebih dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengerti dan peduli dengan keadaan kami. Engkau mulihkan ke rumah tangga kami. Engkau mulihkan hidup kami. Engkau mulihkan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Suci kuduskan layakkan kami, supaya pada saat ini Tuhan, kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelum kami jauh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, layakkan hamba-Mu Tuhan, sucikan kuduskan hamba-Mu, pakailah lidah bibir hamba-Mu pada pagi hari Tuhan, sebagai saluran berkat firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata, bukan mampu dan hebat hamba-Mu, tetapi Roh Kudus Tuhan berbicaralah untuk kami semuanya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan sidang jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Biarlah duduk diam pada pagi hari ini, dengar akan sabda kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan ditempatkan di hati yang baik, hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami tidak izinkan kuasa kegelapan mencuri dan mau mengganggu, yaitu firman Tuhan pada saat ini. Kami sepakat menolak, mematahkannya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ditempatkan tempat yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan mendapat kebahagiaan, mendapat kedamaian, mendapat keberuntungan hanya dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah
Engkau senantiasa berkata-kata pada saat ini, lindungilah hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah Engkau di depan kami Bapa. Engkaulah yang berkuasa dalam hidup hamba-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya pada saat ini Engkau memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mendengar firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki bulan November, pas tanggal 1 saudara. Ini bulan 11, bulan ke depan sudah masuk bulan yaitu Natal, saudara. Ya, apakah kita bisa Natal seperti biasa atau bagaimana? Tetapi kita tetap berdoa supaya segala sesuatu kita serahkan dalam tangan Tuhan, rencangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka firman Tuhan. Di dalam Filipi 2. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-15. Saya baca, saudara. Dengar firman Tuhan. Kalau ada Alkitab, buka Alkitab. Kalau ada HP, buka HP. Sebelum ditayang di depan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebab milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya dan di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bahkan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pada sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda
sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang berbengkok hati dan saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah 7 bulan saudara mengalami yaitu virus yang yaitu sangat mengerikan. Ya, saya melihat kalau di dunia sudah beberapa juta yang mati, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menakutkan. Karena dikatakan yang virus itu tidak kelihatan, saudara. Tidak ada wujudnya. Tetapi hanya dilihat lewat yaitu kaca pembesar atau mikroskop, lewat penelitian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya narik yaitu judul firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini. Sehati melawan virus perpecahan, saudara. Sehati melawan virus perpecahan. Ya, terjadinya yaitu perpecahan, saudara, karena ada suatu yang membahayakan. Virus yang yang terjadi di dalam hidup kita, terjadi dalam rumah tangga kita, terjadi dalam keluarga, saudara. Ada sesuatu virus yang yaitu menakutkan, virus yang terjadi. Oleh sebab itu bagaimana, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menangkal virus perpecahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menangkal virus ini, perpecahan ini, virus yang mematikan, yang di dunia sekarang, saudara, ya virus corona ini yang sangat berbahaya, saudara. Mereka yaitu yang utama garis depannya yaitu orang-orang di rumah sakit, saudara. Ada beberapa dokter ahli, saudara. Ya, kalau dokter ahli itu sudah berumur 50-an ke atas, saudara. Yang terjadi pada saat ini, saudara, yang kalau kena virus corona ini, yaitu untuk umur-umur yang sudah berumur, saudara, sangat sulit untuk sembuh. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diutamakan orang tua yang sudah lanjut usia, kemudian bayi-bayi, supaya yaitu kita perhatikan jangan banyak yaitu keluar, jangan banyak kayak kerumunan, saudara. Sampai saat ini kita dihimbau supaya kita jangan berjabat tangan, jangan yaitu bersentuh, saudara, sama orang-orang yang kita tidak kenal, apalagi orang-orang luar, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehati melawan virus perpecahan. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mendangkal virus perpecahan, melawan virus perpecahan, saudara. Kita lihat di dalam ayat yaitu firman Tuhan ayat 1 dan 2. Kita baca, jika karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, karena itu sempurnakan sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang pertama, saudara. Yang pertama, miliki kesatuan, kasih, jiwa, dan tujuan. Kasih, jiwa, dan tujuan, saudara. Utamanya firman Tuhan ini untuk kita di dalam keluarga kita, saudara. Supaya jangan ada virus yang mengganggu, yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan ibu bapak, dalam kehidupan anak-anak kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana miliki kesatuan, kasih, jiwa, dan tujuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita saat ini dan pesannya yaitu Tuhan menghendaki agar semua orang percaya memiliki kesatuan hati, tujuan, dan kasih
Hanya hal ini tercermin dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi ini, saudara. Surat Paulus kepada jemaat Filipi. Paulus yaitu nabi besar. Paulus yaitu yang dipercayakan Tuhan. Orang murtad, orang yang yaitu jahat. Menjadi orang yang bertobat. Dia Saulus, namanya diubah menjadi Paulus karena dia yaitu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan dia banyak yaitu menulis, banyak yaitu memberikan nasihat untuk yaitu firman Tuhan di dalam Alkitab kita ini, Perjanjian Baru. Hampir separuh bilang yaitu saya sampaikan minggu-minggu yaitu bulan yang lalu, saudara. Saudaraku yang dikasih, Tuhan menghendaki agar semua orang percaya memiliki kesatuan hati. Semua kita yang di ruangan ini maupun yang tidak beribadah, yang mengikuti streaming pada pagi hari ini, saudara, memiliki kesatuan hati. Jangan ada perpecahan, saudara. Memiliki kesatuan hati, yaitu tujuan dalam kasih. Tujuan di dalam kasih. Kalau kasih Kristus itu, saudara, dia tidak menuntut balas. Kasih Kristus itu yaitu luar biasa, rela, yaitu dengan tulus, saudara. Kasih Kristus. Hendaklah kita memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan anak-anak kita, saudara. Hendaklah mereka memiliki kasih. Ada tujuan jiwa kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, untuk menyerahkan kepada Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih, kemudian selanjutnya, renungan selanjutnya, saudara, di dalam kesatuan terdapat kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Kalau kita bersatu berdoa, bersatu memuji Tuhan, saudara, bersatu bersama-sama mengerjakan pekerjaan kita, usaha kita, saudara, berhasil karena oleh persatuan, oleh kesepakatan di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, khususnya dalam rumah tangga, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak terlalu jauh untuk keluar, saudara, tetapi saya tekankan di dalam rumah tangga. Terdapat kalau kita memiliki kasih, hidup kita berbahagia, hidup kita yaitu ada kedamaian, saudara. Tidak hitung-menghitung, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam kesatuan terdapat kekuatan yang luar biasa. Bilang pepatah, saudara, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bersatu, bersama-sama membangun usaha kita, membangun pekerjaan kita, membangun doa kita, saudara. Membangun doa kita di hadapan Tuhan. Sehingga doa kita yaitu menyala, doa kita didengar oleh Tuhan. Kalau kita bersatu, di rumah tangga bersatu, saudara. Jangan ada virus perpecahan, virus kemalasan, saudara. Virus kebodohan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, oleh sebab itu, hendaklah setiap orang percaya bisa mendahului kepentingan orang lain agar terjalin sebuah kesatuan yang harmonis. Haleluya. Memiliki yaitu kesatuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga dalam keluarga, di dalam kita kerjasama kita, kalau ada kesatuan, ada yaitu kebersamaan, pasti yaitu pekerjaan itu menjadi besar. Usaha itu menjadi baju, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, memiliki kesatuan. Memiliki kesatuan, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tekankan kembali untuk rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang maju, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berhasil. Mereka memiliki kesatuan. Kerjasama, saudara, kerjasama. Tidak yang kila besai kambe, kon lurana, besai kambe, kilau narekwa ngisung kayu helulawi, amun ngisung kayu helulawi, suka kesakiki ya, jak katau miar. Tetapi kalau bersatu, biar jeng ngisung kayu sama-sama. Saya dulu, saudara, pernah kerja batang, ikut kerja batang. Zaman dulu bukan pakai alat mekanis, alat berat. Tetapi kayu itu ditebang. Setelah ditebang, dipotong. Setelah dipotong, dikupas.
lalu relnya sudah sedia. Jadi dicungkil, kerjasama dicungkil supaya dia masuk ke gelangan. Setelah masuk ke gelangan, yaitu jadi sama-sama dari depan sampai ke ujungnya. Ada yang di tengah, sama-sama dihitung 1, 2, 3, oh ya gitu. Dia maju. Gitu sampai kadang-kadang naik bukit, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada kerjasama, kesatuan, saudara. Kesatuan. Jadi biar kayu yang besar, saudara, dia bisa yaitu maju, bisa yaitu keluar sampai sungai dengan dikasih sabun. Di kuda-kuda dikasih sabun. Dan supaya dia agak laju, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada kesatuan. Memiliki kesatuan kasih, jiwa, dan tujuan. Tujuan kita yaitu memiliki Kristus. Tujuan kita kepada Tuhan, saudara. Ya, kita selanjutnya ke bawah lagi, saudara. Yang pertama memiliki kesatuan dalam ayat 1 dan 2. Kemudian kita turun lagi ke bawah, saudara. Yaitu sehati melawan virus perpecahan. Yang kedua, merendahkan diri seperti Kristus. Merendahkan diri seperti Kristus, saudara. Kuncinya, renungannya pada pagi hari ini, merendahkan diri seperti Kristus. Kita yaitu melihat perjalanan kehidupan Kristus, saudara. Dia tidak berontak. Dia bersama-sama bapak dan ibunya tukang kayu. Dia ikut juga tukang kayu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tukang kayu, saudara, kita harus bawa anak-anak kita. Kadang-kadang saya miris dalam hati saya, saudara. Melihat orang dia bisa tukang, tapi anaknya begadang. Anaknya kesana kemari. Ya. Kalau anak kita tidak sekolah, tidak pendidikan tinggi, saudara. Kita bawa anak kita, apa karunia bapaknya. Bapaknya bisa bertukang, bawa anaknya, saudara. Supaya anak ini menjadi ahli bertukang. Bisa bertukang, saudara. Orang-orang Jawa maju, saudara. Mereka dari nol, saudara. Kadang-kadang kalau kita tahu kan gitu, ya bisa. Tapi kadang-kadang kelihatannya dinding itu enggak mulus-mulus, saudara. Karena mereka mau dapat upah, saudara. Padahal mereka yaitu kurang-kurang juga, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini saya himbau supaya kalau kita punya yaitu talenta, punya yaitu kelebihan dalam kita bekerja, saudara. Kita bawa anak kita supaya mereka mengerti bagaimana yaitu mereka bisa yaitu mendapat hikmat, mendapat ilmu, mendapat talenta, saudara. Supaya anak kita hari-hari ke depan tidak menjadi orang yang tidak punya pekerjaan, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, merendahkan diri seperti Kristus. Renungan dan kuncinya untuk menangkal virus perpecahan adalah dengan cara meneladani Kristus, yaitu merendahkan diri seperti Kristus. Haleluya. Merendahkan diri seperti Kristus. Kuncinya untuk menangkal virus perpecahan adalah dengan cara meneladani kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus. Kristus meneladani kehidupan orang tuanya, Yusuf dan Maria. Dia tukang kayu dan dia bisa juga jadi tukang kayu, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita yaitu sebagai orang tua kita jangan pelit kepada anak-anak kita. Kalau kita yaitu bisa karena bisnis, kita turunkan kepada anak-anak kita supaya usaha kita berlanjut, saudara. Kadang-kadang ya saya lihat, saudara, usaha tidak berlanjut, saudara. Karena anak-anaknya tidak dilibatkan. Bahkan istrinya tidak dilibatkan, saudara. Saya lihat ada di Kurun ini, saudara, dulu dia pedagang besar, ada kapal. Kalau datang kapal penuh dagangnya, saudara. Tetapi istrinya tetap di belakang. Anak-anaknya nggak bisa ikut-ikut, saudara. Semua dia, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yaitu kita bawa anak-anak kita. Jangan seperti itu, saudara. Jangan seperti itu. Akhirnya, saudara, yang tidak membawa anak-anaknya pas dia masih segar kuat, pas dia mati, aduh,
tidak bisa urus usaha itu, saudara. Sedangkan usaha itu bisa berlanjut sampai ke anak-anak cucunya, saudara. Saudaraku yang dikasihi, oleh sebab itu kita jangan pelit. Dan Maria dan Yusuf, dia memberi contoh, memberi contoh buat anak-anaknya, saudara. Jadi demikian juga kita mencontohi kehidupan Kristus. Haleluya. Kunci untuk menangkal virus perpecahan adalah dengan cara mendelani Kristus, yaitu merendahkan diri seperti Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ayat yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Haleluya. Merendahkan diri, saudara, merendahkan diri. Jadi supaya ya di dalam keluarga itu yang dia tidak sombong, dia tidak berbesar hati, dan dia bisa membagi talentanya kepada keturunannya, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mencontohi kehidupan Kristus. Dia rendah hati, dia suka memberi dengan kasih. Haleluya. Kasih Kristus yang terjadi dalam hidup orang-orang percaya, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup kita berjemaat, saudara. Ada kasih Kristus yang senantiasa tertanam dalam sikap tindak tanduk perbuatan kita. Haleluya, haleluya. Yang selanjutnya, saudara, perpecahan mudah terjadi ketika setiap orang lebih mendahului kepentingan diri, saudara. Perpecahan terjadi karena kepentingannya, saudara, kemauannya bertolak belakang dengan kehendaknya Tuhan, kasihnya Tuhan, saudara. Kalau keinginan daging kita, saudara, bertolak belakang dengan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, perpecahan mudah terjadi ketika setiap orang lebih mendahulukan kepentingan diri, saudara. Kepentingan, aku je lebih hebat, aku je lebih berduit, aku je are, ya, saudara. Itu menandakan yaitu perpecahan, saudara. Ada virus keakuan, ada virus yaitu membanggakan diri, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sering menyimak, saudara. Kalau ada orang ngomong demikian, dia jadi gereja karena dia anote. Pas saya melihat sampai sekarang bukan demikian, itu membanggakan seseorang, saudara. Sedangkan kalau sebenarnya kalau dia lebih ada karunia membangun, ada karunia memberi, saudara. Kita jangan membanggakan dirinya, tetapi kita membanggakan roh Tuhan yang ada dalam hidupnya. Melalui dia bisa terbangun gereja. Melalui dia bisa yaitu jemaat yang lain diberkati, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih, jangan kita mengomong oleh dia, jangan, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya melihat, saudara, orang itu jatuh, kemudian tidak ibadah, kemudian dia stroke lagi, saudara, karena dia membanggakan dirinya, saudara. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saya berikan, yaitu jangan kita membanggakan diri kita. Tujuan hidup kita mengandalkan Tuhan. Tujuan hidup kita yaitu percaya kepada Yesus, saudara. Karena kita diberkati bukan oleh kuat kita. Kita mempunyai harta benda banyak bukan oleh kuat gagah kita. Tetapi berkat itu ada karena Yesus yang memberkati pekerjaan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemudian selanjutnya, saudara, merendahkan diri seperti Kristus. Yaitu padahal jika seorang percaya dapat hidup tanpa mementingkan dirinya sendiri, melainkan hidup memperhatikan kepentingan orang lain, niscaya virus perpecahan dapat ditangkal, saudara. Virus yaitu perpecahan dapat ditangkal. Jadi kita hidup ini jangan yaitu ego kita yang muncul, jangan kepentingan kita yang muncul, saudara. Di dalam keluarga kita memperhatikan anak-anak kita. Di dalam keluarga kita memperhatikan keperluan istri kita.
keperluan suami kita, saudara. Jangan yaitu kepentingan diri kita. Saya perlu ini. Tapi tugasnya yaitu tidak memperhatikan yaitu keluarganya. Tugasnya tidak memperhatikan anak-anaknya, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa sekarang orang berlomba-lomba menyekolah anak-anaknya? Biarpun sebanyak apapun duit yang dia keluarkan. Sebanyak apapun yang dia korbankan kepada Tuhan. Kepada anaknya, saudara. Karena lewat sekolah, lewat pendidikan, saudara, itu suatu modal yang luar biasa. Biar dia tidak jadi pegawai, tidak yaitu menjadi yaitu orang yang diperlukan, saudara. Tetapi, saudaraku, dia sudah mendapat ilmu, dia sudah mendapat yaitu modal dalam yaitu dia bermasyarakat selanjutnya, saudara. Kalau dia petani, saudara, dia petani yang sudah sarjana, hebat dari yang tidak tamat SD, saudara. Dia tahu yaitu pupuknya, dia tahu yaitu dosis obat yang dia yaitu tanam, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih, beda dari orang yang enggak sekolah, saudara, enggak sekolah, dia tanam lalu enggak tahu apa yang dia lakukan supaya tanaman itu bisa subur, saudara. Tetapi kalau orang yang sarjana, orang yang sekolah, saudara, mereka dapat ilmu, dapat pendidikan, dapat yaitu hikmat yang sudah dimodalkan dalam yaitu hidupnya, masa depannya, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau anak kita sudah sarjana, jangan yaitu ragu, jangan gelisah, saudara. Dan yang sarjana itu harus kerja, saudara. Ada juga yang sudah sarjana bangga, ada ijazah ini. Nggak usah kerja, saudara. Nggak usah melamar, nggak usah kerja di masyarakat. Akhirnya apa, saudara? Nggak bisa dipakai. Hidupnya melarat, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kuncinya kita harus berpendidikan dan kita siap bekerja, siap melakukan, saudara, apa yang talenta yang Tuhan berikan, pada kurnia Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti Tuhan buka jalan buat kehidupan orang yang yaitu melakukan firman Tuhan, bekerja dan melakukan firman Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, padahal jika orang percaya dapat hidup tanpa mementingkan kepentingan dirinya sendiri, melainkan hidup memperhatikan kepentingan orang lain, niscaya perpecahan dapat ditangkal, saudara. Dapat ditangkal. Kita melihat dalam ayat yang ke-12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan, kita harus taat, kita harus kerjakan, saudara. Jangan kita hanya memerlukan kepentingan diri kita sendiri. Kalau ada berkat, saudara, kita bisa bagi-bagikan buat saudara kita, buat yaitu anak-anak kita, saudara, buat yaitu pekerja, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memang lakukan, saudara, saya lakukan. Waktu anak-anak sekolah dulu, saudara, anak-anak sekolah dulu, saya yaitu di kurun ini 40 tahun lebih, saudara. 40 tahun lebih di Kuala Kurun. Dulu kadang-kadang teman saya, ayo milir. Ya, pinjam perahu kakekku, sudah turun ke Tebang Pujangan. Tapi kalau sudah naik, mereka naik lotok, saudara. Dan saya bawa perahu sendiri, saudara. Dalam hati saya menangis, saudara.
kenapa teman-teman saya demikian. Tetapi sebaliknya saudara, saya sudah punya pekerjaan, sudah bekerja di Kolak Hurun saudara. Kak, bilang anak-anak sekolah, saya nggak punya duit, saya mau milir, ya pinjam dulu, ya saya pinjami saudara. Kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak dibayar saudara. Tidak apa-apa saudara, tidak apa-apa. Tuhan tetap bayar, Tuhan tetap buka jalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita yaitu menolong orang, ya kita menolongnya dengan sungguh-sungguh. Dan kita menolongnya dengan doa kita supaya mereka yaitu berhasil, supaya mereka cita-citanya tercapai saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini jangan kita memerlukan kepentingan diri kita sendiri, memerlukan untuk perut kita sendiri saudara, memerlukan untuk yaitu harta benda untuk kita sendiri, tetapi kita bisa membagikan buat orang lain, buat yaitu anak-anak kita, buat saudara-saudara kita, saudara, buat orang tua kita, ya lingkupan sendiri dulu, saudara. Kemudian kalau berkat itu melimpah dan melimpah, kita bisa bagi orang lain, kita bagi yaitu untuk yaitu jemaat, kita bagi untuk pekerjaan Tuhan, kita bagi untuk pelayanan, saudara, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita rela melakukan dengan tulus, saudara. Pasti Tuhan buka tingkap langit. Dan pasti Tuhan membalasnya dengan berlipat-lipat dalam kehidupan kita saudara. Baik yaitu harta benda kita dijaga Tuhan. Baik yaitu anak-anak kita diberkati Tuhan saudara. Kalau kita dengan tulus, dengan yaitu rela, dengan kesetiaan kita, dengan taat dalam firman Tuhan. Kita taat mengejar yaitu kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan dengan taat, dengan rajin saudara. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya saudara, sehati melawan virus yaitu perpecahan. Yang ketiganya saudara, melakukan segala sesuatu dengan tulus. Ayatnya 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sangat sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan tulus. Haleluya. Melakukan segala sesuatu dengan tulus, saudara. Yang renungan yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Dan pesannya, saudara. Hal yang terbaik yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya adalah melakukan sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Haleluya. Adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, maksud firman Tuhan ini saudara, maksud firman Tuhan ini ditujukan kepada saya, kepada kita semuanya, supaya kita di dalam kita bekerja, di dalam kita berusaha, saudara, kita jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, saudara. Kita mengerjakan dengan kekuatan, dengan kemampuan kita, saudara. Orang berladang pun, saudara, dia berladang, mulai nebang, mulai bakar, mulai nanam, mulai bersih, sampai yaitu padi itu, sampai yaitu ngambil buahnya. Setelah ngambil buahnya, dikumpul, dibawa ke lumbungnya, saudara. Banyak kerjaannya, saudara. Tetapi mereka kerjakan, tetapi dengan tulus, saudara. Dan seperti apa bekerja, yaitu untuk Tuhan, saudara. Bekerjanya tidak bosan-bosan, saudara. Orang tua kita, saudara, umur ibu saya sekarang hampir 90 tahun, saudara. Dia tetap bekerja, saudara. Bekerja. Karena kenapa? Dia yaitu sebenarnya anak-anaknya sebenarnya dia hari ini, bulan ini, tempat ini, misalnya tempat saya, kemudian bulan depan ke tempat kakak saya, adik saya, banyak saudara, yaitu bisa saudara. Tetapi dia tidak mau saudara.
Dia merepotkan orang lain. Selagi dia masih bisa masak sendiri, kerja sendiri, saudara. Mau dia tidur, mau dia kerja, tidak ada orang ganggu, saudara. Dan dia terhibur, dan dia merasa senang, saudara. Saya yaitu bangga dengan orang tua yang demikian, tidak merepotkan anak-anaknya. Saudara, sebab itu saudara, saya tetap berdoa kepada orang tua saya, saudara, supaya dia tetap yaitu kuat, tetap sehat, dan dia tidak yaitu tidak membebankan anak-anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Melakukan segala sesuatu dengan tulus, saudara. Ayat yang ke-14, saudara, ayat ke-15, supaya ayat yang ke-14 tadi, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kenapa sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, tidak bisa yaitu ada perubahan. Huma aja bibi ini, jak tau miar, pondok jika hinari saya rewe, laseh kali palipak. Waduh, saya orang sensus, saudara. Dari rumah ke rumah saya tahu orang mewah, orang yang waduh. Saya tahu, saudara. Saya tahu. Saya 25 tahun di Tewah. Saya keliling. Orang Tewah itu, saudara, kalau kaya sekali, saudara. Mewah. Dari depan pun dipagar, dikunci. Ada anjing lagi. Kalau rumah yang yang susah itu, ya saya bilang tadi, pondok, kemudian lantai bambu, saudara. Kemudian ada anjing di situ, kemudian lipa-lili. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita kalau kita nyensus, saudara, biar bisa duduk di tangga, saya wawancara, saudara. Wawancara bagaimana ya, mengenai penghasilan bagaimana, yaitu pendapatannya bagaimana. Waktu BLT, saudara. Dulu awal-awalnya kami sebagai orang pengumpul data, saudara. Saya sering dicaci maki. Pernah camat dulu dia, apa kok? Data aja kau. Bikin pibra aja kau. Kenapa lain, saudara? Data itu lebih jauh turun, saudara. Karena perusahaan bubar, pulang, saudara. Ia tetap menyebut aji ini, saudara. Saku yang dikasih. Jadi saya uraikan, dia tidak percaya. Tidak saya gunakan, bilangnya. Data kelotahi. Haleluya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Memang kadang-kadang kan kita diusir, saudara. Palu gap nutup rumah. Kadang-kadang yaitu rasanya kita petugas menangis, saudara. Sedangkan kita ditarget. 2 minggu ini harus selesai, saudara. Aku yang dikasih oleh Tuhan. Setelah yaitu BLT, saudara. BLT. Didata, cari rumah yang yang sederhana. Cari rumah yang janda-janda yang makan pagi, enggak sore, saudara. Dikumpulkan, didata. Kemudian setelah keluar nama-nama mereka, saudara. Wah, bingung dah. Ku hendak ayung kun jebikin. Amun tanda tanam bersingi. Tetapi kalau dapat duit cepat, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Memangnya caranya manusia demikian, saudara. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini melakukan segala sesuatu dengan tulus. Saya waktu itu bekerja dengan tulus, saudara. Dan sampai saya dapat pensiun, dapat yaitu bisa seperti ini karena pertolongan Tuhan, karena kerja ketulusan saya, saudara. Kemudian selanjutnya, saudara, renungan selanjutnya, jika kita melakukan untuk Tuhan, maka kita akan dapat melakukan dengan hati yang tulus sehingga kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi kita bekerja itu, saudara, kita kalau bekerja untuk sendiri tidak ada upahnya, saudara. Tidak ada target kalau beberapa tahun dapat sekian. Tidak, saudara. Kita bekerja, saudara. Upah kita nanti, saudara. Orang bangun sarang juga, saudara.
Ya, bangun sampai selesai, bangun sampai selesai. Kalau selesai dikasih aksesorisnya, dikasih suaranya, saudara. Bekerja, tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bekerja dengan berkorban dulu, saudara. Ya, upahnya saudara dengan burung yang bersarang di situ, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita bekerja yaitu tidak ada upah, saudara. Tetapi kita melakukannya dengan tulus, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan tulus. Kemudian yang terakhir, saudara, renungan dan pesannya, memiliki ketulusan hati akan dapat menangkal virus perpecahan. Memiliki ketulusan hati, saudara. Kita tulus. Ya, saya bilang tadi, kalau kita bagian perempuan, mereka bersih rumah, saudara. Bersih rumah, bersih tempat tidur. Kemudian cuci piring, cuci baju. Setelah dijemur, dilipat, disetrika. Ya. Tapi ngerjanya dengan tulus, saudara, dengan tulus. Tidak ada yang jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut. Kadang-kadang saya juga kasihan dengan Mama Peri, saudara. Anak-anaknya sibuk keluar semua. Dia cuci baju, dia cuci piring, dia nunggu dagang. Dari belakang lari ke depan, saudara. Kadang-kadang nasi yang di kompornya, kompor gas, hangus terbakar, saudara. Karena sibuk di depan. Tapi ngerjanya dengan tulus, saudara. Ngerja dengan tulus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi oleh sebab itu bagian perempuan ya demikian, saudara. Juga bagian kita laki-laki, saudara. Kita keluar, saudara. Akhir-akhir ini, saudara, saya tiap hari kalau di rumah sudah lengkap orangnya, saya keluar ke kebun sawit, saudara. Saya bawa yaitu dodos, saya bawa teh, air putih, bawa dompet karena musim rejia, saudara. Kalau karena yaitu rejia, bawa dompet, bawa saudara, ke sana. Tiap yaitu 2 jam, 3 jam, saya siap-siap dodos. Bilang bahasa Inggrisnya digording. Kalau di bahasa kita dodos. Edan sawit ya. Kadang-kadang kalau malam capek rasanya, saudara, capek. Tapi ngerjaannya dengan tulus, hati bahagia, saudara. Karena upah kita yaitu nanti Tuhan yang beri, saudara. Buah sawit nanti Tuhan yang beri, saudara. Dengan tulus, jangan bersungut. Jangan berbantah-bantah. Anak sibuk ya biar mereka sibuk, saudara. Kalau ada kesempatan mereka bantu-bantu ya bantu. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerjanya dengan tulus, dengan hati. Ya, dengan sungguh-sungguh. Kita tidak memikir upah kita sekian-sekian, saudara. Jangan, saudara. Upah kita sudah disiapkan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita untuk bersabar. Tujuan hidup kita menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya virus perpecahan, virus yaitu mengganggu kehidupan kita, jangan terjadi dalam hidup kita, saudara. Kalau kita patah semangat, kalau kita patah yaitu pekerjaan kita, saudara, menjadi kita bingung, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan bingung karena semuanya Tuhan yang atur, saudara. Dalam hidup kita Tuhan yang atur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita lakukan seperti pekerja yang tidak mementingkan upah, tidak memerlukan upah, saudara. Memang perlu upah, tetapi sepertinya tidak memerlukan upah. Tetapi semuanya Tuhan yaitu mengatur hidup kita. Supaya virus perpecahan, virus yaitu yang terjadi perbantahan, terjadi hidup bersungut-sungut, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti yaitu dijauhkan dari kehidupan kita orang-orang percaya. Haleluya. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu temanya yaitu sehati melawan virus perpecahan. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama, memiliki kesatuan kasih, jiwa dan tujuan.
Kemudian yang kedua, merendahkan diri seperti Kristus. Dan yang ketiga, melakukan segala sesuatu dengan tulus. Amin buat firman Tuhan. Saya diberkati Tuhan, sidang jemaat Tuhan diberkati semuanya dengan berlimpah-limpah. Saudara-saudara di rumah yaitu diberkati Tuhan, yaitu dengan limpahnya. Amin. Haleluya. Sidang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kita berdoa untuk yaitu firman Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin Bapa. Ajaib Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin Bapa. Ajaib Tuhan ya Bapa. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Melalui kuasa kebenaran firman Tuhan, mendidik dan mengajar kehidupan kami, supaya kehidupan kami tidak ada virus perpecahan, supaya rumah tangga kami menjadi orang-orang yang baik mengandalkan Tuhan. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi virus yang mengganggu kehidupan kami, kehidupan berjemaat kami, kehidupan bermasyarakat kami, kehidupan rumah tangga kami Bapa. Kami yakin dan percaya menjadi orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, melalui kuasa firman Tuhan, semua kami diberkati, semua kami dibenarkan, semua kami dikuduskan oleh kuasa
kuasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar hidup kami tidak bersungut-sungut, hidup kami tidak berbantah-bantah lagi di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, di dalam berjemaah, di dalam masyarakat Tuhan. Sertailah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami tetap berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan melihat, Tuhan memandang keadaan dan keberadaan sidang jemaat Tuhan. Biarlah segala pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak dan pantas buat sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Agar mereka bisa benar-benar melakukan kuasa firman Tuhan. Hidup mereka tidak akan kekurangan. Hidup mereka tidak akan mementingkan diri sendiri, tetapi dia bisa membagi-bagi berkat buat orang-orang sekitarnya, buat orang-orang di dalam masyarakat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ditegakkan, firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan, biar kami simpan dalam hati kami, dalam kehidupan perbuatan tindak tanduk kami, disinari kehidup kami seperti bintang-bintang di dalam dunia ini Tuhan. Hidup kami bersinar, ada kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, agar hidup kami Tuhan dipenuhi dengan kuasa kebenaran, kuasa firman Tuhan. Kami tetap menyerahkan yaitu presiden kami, wakil presiden, seluruh jajarannya sampai RT RW di bawahnya ini Tuhan. Biar tangan Tuhan yang ajaib dan perkasa akan memelihara, menjaga mereka agar mereka bertindak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar bangsa kami bangsa yang makmur, bangsa kami bangsa yang benar-benar melakukan yang terbaik Bapa, agar hidup yaitu seluruh masyarakat bangsa ini dilindungi dan dilimpahi berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, agar pada pagi hari ini kami yaitu tolak, kami hancurkan patah kuasa virus-virus yang terjadi dalam perpecahan, terjadi dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah virus ini ditangkal dengan kuasa firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap melakukannya, kami siap menjalankannya, kami simpan dalam hidup kami, dalam hati kami, dan kami yakin dan percaya kuasa firman Tuhan dilakukan, dibenarkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita masuk yaitu sakramen kudus pada pagi hari ini. Kita mengawali bulan yaitu bulan November. Dan kita mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biar kita membuka diri kita yaitu supaya perjamuan ini bisa memberikan kekuatan, kemampuan buat kita untuk yaitu menjalani hidup kita hari lepas hari, supaya Tuhan tetap berkenan, supaya Tuhan tetap hadir, supaya Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya undang yang bertugas pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala. Bapa, pada pagi hari ini kami menghadap tubuh dan darah-Mu yang melambangkan kematian di kayu salib. Bapa, sebelum kami makan dan minum, suci kuduskan layakkan kami semuanya. Kami orang-orang berdosa, orang bersalah dapat Tuhan. Melewati makan dan minum darah dan tubuh Yesus, hidup kami dibenarkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan sesuai janji firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami tetap berdoa buat sidang jemaat Tuhan, biarlah kami bisa melakukan, bisa makan dan minum dari darah dan tubuh Yesus yang Kau rela mati bagi kami, berkorban buat kami, supaya kehidupan kami dikuatkan,
yaitu iman percaya kami ditebalkan, hidup kami dibenarkan, dan kami senantiasa dipulihkan, dan kami sakit penyakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan yaitu hamba-hambamu yang membagi-bagikan yaitu darah dan tubuh Yesus pada pagi hari ini. Kami siap melakukannya dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga. Bagi sedang jemaat yang sudah menerima sakramen kudus, bisa untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan.
Haleluya. Oh haleluya Yesus. Layakan kami. Layakan kami Bapa. Layakan kami. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Pegang roti, dengar firman Tuhan. Angkat roti ini dengan tangan kanan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. 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 Pegang cawan, dengar firman Tuhan, angkat dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Katakan bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang selamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas jemahan-Mu, Terima kasih Tuhan. atas pertolongan-Mu dalam hidup kami atas hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati
darah dan tubuh Yesus yang melambangkan kematian di kayu salib. Biarlah menjadi kemampuan kami, menjadi kesembuhan buat kami kuat mampu di tengah-tengah yaitu pandemik ini, di tengah-tengah virus ini Tuhan, di tengah-tengah virus perpecahan. Bapa dalam Yesus Kristus, biar kami yaitu simpan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar tangan Tuhan yang ajaib pada saat ini menjamah sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Baik pun di mana mereka berada, tangan-Mu yang ajaib memberkati hidup mereka, memberkati yaitu pernikahan mereka, memberkati buah kandungan mereka Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, memberkati pekerjaan dan usaha mereka, dimanapun mereka berada. Berikan roh hikmat, roh akal budi buat mereka-mereka yang yaitu duduk dalam yaitu pendidikan, duduk dalam yaitu rencana mereka, keinginan mereka Bapa. Biarlah Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup sidang jemaat hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Silakan pengumuman. Kiranya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini memberkati kita, agar kita senantiasa memiliki kesatuan hati di dalam Tuhan, tidak ada virus perpecahan terutama di dalam keluarga kita, keluarga Kristen, anak-anak Tuhan. Pada saat hari ini ada beberapa pengumuman untuk kita, dan pada hari ini atau nanti sore ada kelas katekisasi untuk anak-anak remaja di tempat ini ya, untuk prabaptis seperti itu ya. Jadi baptisnya itu nanti pada awal bulan Desember gitu ya. Jadi bagi anak-anak jemaat sekalian yang usianya 12 tahun ke atas dan merasa sudah siap untuk dibaptis gitu ya, nanti sore bisa datang ke gereja, kita mengikuti katekisasi jam 3 sore. Jadi pertemuan itu 4 kali dalam sebulan, dalam bulan ini. Jadi sekali dalam seminggu seperti itu ya, sekali dalam seminggu. Jadi bagi jemaat sekalian yang punya anak yang mungkin sudah usia 12 tahun ke atas dan sudah merasa siap untuk dibaptis secara selam, nanti sore bisa datang jam 3 sore. Nanti mungkin dari jemaat sekalian nanti bisa mengantar anaknya ya, untuk datang ke gereja di tempat ini untuk mengikuti kelas katekisasi seperti itu. Jadi itu saja info untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ibadah kita tetap minggu depan, tetap jam 8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Ada pengumuman untuk kita. Hari Minggu tanggal 8 nanti, yaitu ada ibadah di tempat kami, yaitu sehubungan dengan pemberangkatan anak kami Andri yang akan mengadakan pernikahannya pada tanggal 14. Mengapa kami mengadakan pada atau lebih dulu? Karena perkawinan anak kami itu di Palangkaraya, itu diadakan di Hotel Luansa. Jadi mengadakan perkawinannya di situ pada tanggal 14. Pemberkatan acara adat semuanya langsung di hotel itu. Nah, maka kami mengundang untuk seluruh jemaat nanti hari Minggu selesai ibadah dari gereja, itu ibadah di tempat kami di rumah ini. Jadi kami mengundang biar semua jemaat itu boleh datang ikut ibadah pada saatnya nanti. Mengapa kami mengadakan itu? Mungkin tanda tanya ya, mengapa kok nikah hanya di Palangkaraya dan di hotel, sedangkan orang-orangnya semua jadi kurun. Ibu orang besan kami di Kurun, kami juga di Kurun. Sebenarnya lebih baik di sini. Tetapi itu Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah kesepakatan dari anak kami berdua, dan kami memang yaitu gereja kami berbeda. Mereka kita orang GKE, bukan orang Islam, tapi mereka cuma GKE. Karena kami dulu minta yaitu pemberkatannya yaitu ikut dengan kita, yaitu kita GBI. Makanya dulu sempat tertunda pernikahan mereka karena kami masih dalam permasalahan gereja. Tetapi puji syukur dengan Tuhan kelihatannya membuka jalan buat kami.
sehingga tepat waktunya pada saat nanti itu mereka mau itu mengikuti kita. Dan kemarin sempat yaitu besan kami itu mendatangi pendeta di Gereja Sion itu untuk meminta pelimpahan dari gereja di sana, tetapi mereka kemarin itu belum sempat mengasihkannya buat kami. Tetapi kami sudah berkesimpulan karena mereka sudah sudah ada kesepakatan kami bahwa mereka berdua dinikahkan dengan yaitu gereja adik kita, yaitu oleh pendeta damai. Jadi mereka meneguhkan pernikahan mereka adalah pendeta damai dan mereka ikut kita GBI. Nah, itulah merupakan satu kebahagiaan bagi kami keluarga karena mereka bisa dipersatukan. Kami percaya itu semuanya rencana Tuhan. Dan juga itu Tante Minandita terus berdoa katanya sama kami, yaitulah jawaban Tuhan. Meskipun banyak tantangan dan halangan yang mereka hadapi, tetapi rupanya Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Maka dengan itu kami mengundang seluruh jemaat nanti, meskipun tidak bisa datang ke Palangkaraya, itu datang ke tempat kami ini pun sudah kami sangat bersyukur. Karena yaitu kawin di hotel itu terbatas, dan juga pada saat sekarang adalah pandemi, kita tidak bisa mengundang orang banyak. Memang maunya kami kita semua datang, tapi apa boleh buat karena keadaan seperti sekarang yang terjadi saat ini. Itulah pengumuman dari kami. Kami mohon beritahukan kepada jemaat yang lain nanti, yang bagi yang tidak hadir pada saat ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Sekali katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus dan terima kasih Roh Kudus atas pertolongan penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Seluruh rangkaian yaitu ibadah kami, Tuhan hadir dalamnya, dan Tuhan memberkati hidup kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, yaitu seluruh sidang jemaat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan, penjagaan, tuntunan Tuhan hari lepas hari. Dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan, biar Tuhan tambahkan berkat di dalamnya. Yang belum punya pekerjaan, kami mohon Tuhan memberikan pekerjaan buat sidang jemaat Tuhan, agar mereka bisa yaitu
hidup bertahan di tengah-tengah dunia ini oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan yang ajaib, akan menolong kami hari lepas hari, dan kasih setia Tuhan tidak pernah akan berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan pada siang hari ini. Apabila kami keluar dari ruangan ini Tuhan, setelahlah kami baik yang menaiki kendaraan roda 2, 4, berjalan kaki, Tuhan tibakan kami dengan selamat. Jauhkan mara bahaya, roh kuasa kegelapan yang mencelakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami mengarahkan hati kami. Kami mengangkat tangan kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami sangat membutuhkan, memerlukan Engkau Tuhan. Hadir dalam hidup kami, hadir dalam rumah tangga kami, hadir dalam seluruh segi kehidupan kami Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan sebelum kami pulang keluar ruangan ini Tuhan, kami minta dan memohon kepada Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kami sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Katakan amin. 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 Silakan pulang. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap yaitu jaga jarak, yaitu jangan dulu berjabat tangan.